Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Innahu ala dzalika minasyahidin. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, pagi menjelang siang, hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Untuk pertemuan kita kali ini, kita lanjutkan pembahasan materi pendidikan agama Islam di kelas 7, bab kedua ya. Bab pertama kita udah selesai dan sudah melakukan uji ulangan harian pertama bagi anak-anak yang nilainya masih di bawah standar, di bawah KKM. Bapak masih memberikan kelonggaran untuk melaksanakan ulangan susulan ataupun remed ya, mengulang bagi yang belum sama sekali, dan bagi yang nilainya masih di bawah 70 atau di bawah KKM. Boleh japri Bapak ya bagi yang belum dan yang masih kurang nilainya. Baiklah, pembahasan kita kali ini yaitu bab kedua tentang perilaku jujur, amanah, dan istiqomah ya. Baik, kita bahas satu persatu. Apa itu jujur ya? Jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan ikhlas ya. Jadi jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Nah, jadi itulah sebenarnya refleksi daripada keimanan seseorang ya. Sebagaimana di bab pertama kan kita sudah bahas bahwa iman itu tasdikun bil qalbi, hati, iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, artinya jujur secara lisan, wa amalun bil arkan, dan dikerjakan dalam bentuk perbuatan ya. Nah, jadi jujur itu adalah refleksi daripada iman seseorang. Kalau seseorang punya iman di dalam hatinya, maka dia sifat-sifatnya itu atau akhlaknya dia akan menampilkan akhlak yang jujur ya, tidak berbohong, apa adanya, bukan ada apanya ya. Beda antara apa adanya dengan ada apanya. Kalau ada apanya artinya ada udang di balik bakwan, di balik batu. Nah, jadi jujur itu dia menampilkan apa adanya, tidak curang, dan ikhlas. Nah, kenapa dikatakan ikhlas? Disitulah jujur secara hati ya. Kalau berbohong itu kan dia ucapan, biasanya dengan ucapan ya. Curang perbuatan ya, biasanya konotasinya kalau berbohong itu dengan ucapan, kalau curang berarti perbuatan, dan hati berarti dan ikhlas itu artinya hati. Jadi ketiga komponen tadi harus terpenuhi. Kalau ketiga komponen tadi terpenuhi, maka dia tergolong orang yang jujur ya. Jujur dapat diartikan sebagai kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan ya. Biasanya isi hati itu tidak bisa dibohongi ya. Kalau mulut
sudah berkata tidak sesuai, hati sebenarnya tidak tidak menerima akan apa yang dia lontarkan. Biasanya hati itu kan selalu condong kepada kebenaran, sebab manusia itu selalu diilhami oleh Allah dua hal, ya, kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Biasanya hati itu condongnya selalu kepada kebaikan, selalu jujur. Mulut bisa berkata tidak, tapi hati dia biasanya lurus, ya. Kesesuaian antara isi hati, ucapan, dan perbuatan. Seseorang yang memiliki perilaku jujur hanya akan mengucapkan kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Ya, misalkan dia ditanya oleh gurunya, ya, kenapa kamu terlambat? Ya, kalau memang bangunnya kesiangan, pasti dia akan ngomong, ya, karena kesiangan Pak, ya, tadi bangunnya jam 6. Nah, kalau sudah begitu kan lega dia. Pasti kalau udah ngomong begitu lega. Tapi kalau orang yang nggak jujur, dia akan terus dibebani oleh kebohongan yang sudah dia lakukan di awal. Dan biasanya orang yang sudah berbohong itu bohong sekali, biasanya untuk berbohong selanjutnya, untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kalau misalkan dia ditanya oleh gurunya, kenapa kamu terlambat? Terus dia bilang mogok, kendaraannya, padahal dia bangunnya terlambat, bangunnya kesiangan, maka dia akan berbohong untuk berikutnya. Mogok motornya, misalkan bannya pecah Pak, bannya bocor, sehingga harus nambal dulu. Terus ditanya lagi oleh gurunya, terus nambal di mana? Nah, bingung. Dia akan menutupi kebohongan yang pertama. Jadi kalau orang yang sudah berbohong itu terus dihantui oleh kebohongan berikutnya, karena untuk menutupi kebohongan sebelumnya, ya. Nah, mana dalil perintah bahwa kita harus berlaku jujur? Jadi surat Al-Baqarah ayat 42. Surat kedua itu surat Al-Baqarah, ya. Ayat ke-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu talbis itu mencampur adukan, al-haqqo kebenaran, bil batil dengan kebatilan, kejujuran dengan kebohongan. Jangan ditutupi kejujuran dengan kebohongan. Wa taqtumul haqqo, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran. Wa antum, sedangkan kamu ta'lamun, mengetahuinya. Jadi jangan sekali-kali kita talbis, mencampur adukan antara yang baik dengan yang buruk, antara kebenaran dengan kebatilan. Coba kalau seandainya kalian campur adukan antara kebatilan dan kebenaran, mana yang akan eksis, mana yang akan kuat? Pasti keburukannya, ya. Contoh, kalian coba campur adukan, tempatkan di satu tempat antara ayam, ya, dengan musang, ya. Tentu keburukannya itu yang akan kuat, musangnya itu yang akan kuat, ya. Biasanya ayam dilambangkan kebenaran, musang keburukan, maka ayamnya itu akan dimangsa oleh musang. Tidak mungkin musang dimangsa oleh ayam, terkecuali ayamnya yang ayam kuat, ayam yang jago. Makanya kita harus memperkuat kebenaran itu, ya. Kalau kebenaran semakin kuat, maka dia akan mampu mengalahkan kebatilan, ya. Al-haqqu bil batil, ya.
Al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul haq. Al-batil bin nidham yaglibuhul haq bila nidham. Ya, al-batil bin nidham, keburukan, kebatilan yang terorganisir rapi, ya. Yaglibuhul haq bila nidham, maka akan mengalahkan kebenaran yang tanpa terorganisir. Nah, jadi hati-hati ya. Sekarang itu kebatilan sudah terorganisir secara rapi sehingga mampu mengalahkan yang hak. Ya. Contoh kebatilan yang sudah terorganisir apa? Misalkan kebatilan berupa apa namanya? Skandal atau modus ya, modus untuk membobol apa tuh? Membobol bank, membobol ATM ya. Itu mereka para penjahat itu sudah rapih. Sudah apa namanya? Sudah siap dengan segala resiko ya. Bahkan mencuri aja sekarang mau mencuri kendaraan aja sudah pakai kendaraan. Ya, mencuri motor ya motornya dinaikin, walaupun dikunci motornya dinaikin ke kendaraan, ke truk misalkan. Nah itu kan sudah rapi. Jadi ya sekarang banyak penipuan ya, ada investasi bodong ya, itu kebatilan tapi rapi disusun kayak kebenaran aja gitu ya, investasi. Atau ada jual beli apa namanya tuh, rumah ya, perumahan dikedoki dengan syariah tapi pada kenyataannya bohong ya. Terus travel ya, travel umroh dulu sempat heboh kan, ada banyak tuh first travel ya, itu juga al-batil ya, dibungkus oleh kebenaran ya, travel umroh, tapi di dalamnya adalah itu modal dusta, penipuan sehingga uang jamaah dibawa lari ya. Nah itu tidak jujur ya, naudzubillahi min dzalik. Janganlah kamu campur adukan. Itu kan mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Kebenarannya apa? Umroh itu, umroh kan ibadah ya, tapi dibungkus di dalamnya itu ibadah, tapi di dalamnya adalah itu penipuan ya. Ya mungkin awalnya dia tujuannya benar, tapi kalau sudah melihat uang yang begitu banyak, triliunan, miliaran di rekeningnya rekening pribadi lagi, wah udah, manusia kalau sudah melihat uang dia akan berubah 360 derajat ya. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya kita berlaku tidak jujur, bohong ya. Jangan campur adukan, kata ayat ini, talbisul haq bil batil. Selanjutnya penerapan perilaku jujur dalam keseharian kita ya. Meyakini kebenaran sebagai kebenaran dan keburukan sebagai keburukan. Kita harus yakini bahwa yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Bahkan kita sering berdoa, Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, arinal haq, perlihatkan kepada kami al-haq, kebenaran itu, al-haq, arinal haqqo ya, perlihatkan kepada kami yang benar itu adalah benar, wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepadaku yang buruk itu buruk. Wajid wa arinal batil batilan wajid, dan jauhkan, hindarkanlah kami dari perbuatan yang sedemikian ya. Allahumma arinal haqqo warzuqna tiba'ah ya, perlihatkan kepada kami kebaikan itu adalah baik,
Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan perlihatkanlah kepada kami yang buruk itu buruk. Ya, wa arinal batila batilan warzuqna, dan berikanlah kekuatan kepada kami ijtinabah untuk menjauhinya. Ya, kebaikan untuk diikuti, keburukan untuk dijauhi, maaf ya. Nah, itu penerapan perilaku jujur dalam keseharian. Yang kedua, B. Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Ya. Biasakan perilaku kita yang baik, katakan baik, yang buruk-buruk. Mengerjakan soal ujian dengan kemampuan sendiri. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan buku ketika kita ujian. Berarti kita tidak punya kepercayaan kepada diri sendiri. Ya, sehingga itu akan mendarah daging. Sehingga kehidupan kita itu nanti penuh dengan ketidakpercayaan kepada diri sendiri, ya. Ketergantungan kepada pihak lain. Naudzubillah, jangan sampai ya. Kita ulangan jujur walaupun nilainya 100 merasa puas, ya. Nilainya 100 tapi hasil nyontek, hasil buka buku di kelas walaupun 100 kayaknya nggak merasakan kepuasan, karena itu bukan hasil jerih payah sendiri. C. Menasehati teman yang melakukan keburukan. Ya, kita harus aware, harus care, harus peduli kepada teman kita. Kalau teman kita berbuat salah, kita harus menasehatinya, ya. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asr, kan? Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihah, amal soleh, ya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa amilus solihah wa tawasau bil haq, ya, dan menasehati dalam kebaikan. Kita wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan menasehati dalam menetapi kesabaran, ya. Kita harus menasehati karena menasehati itu perintah agama. Bercerita sesuai kejadian yang dialami, ya. Tentu kita jangan tambah-tambah, ya, jangan nambah-nambah ketika cerita. Ya, kita ceritakan sesungguhnya. Bercerita sesuai kejadian yang dialami, bersegera dalam melakukan kebaikan. Jangan ditunda-tunda kebaikan, ya. Segerakan kalau punya niat yang baik. Mau berkeluarga, mau menjalin keluarga, segerakan, jangan pacaran dulu, ya. Kalau mau nikah ya nikah. Ngapain pacaran? Pacaran nggak ada dalam Islam, nggak ada tuntunannya. Ya mau nikah dini juga banyak, ya. Mau nikah dini silahkan. Ya, bersegera dalam melakukan kebaikan. Jangan ditunda-tunda, nanti datang ketidakjujuran, ya. Artinya akhirnya akan berabe kita kalau udah kita pacaran terus, ya. Sehingga pikiran kita nggak fokus, ya. Dan di dalamnya pasti penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta. Segera dalam melakukan kebaikan. Punya hutang, segera lunasi, ya. Kalau udah punya uang, segera lunasi. Biasanya penyakitnya kalau punya hutang malas, ya, untuk bayar. Segera, ya, segera dilunasi. F. Melakukan kebaikan baik saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang, ya. Jadi jangan, itu tadi harus jujur hati, ya. Hati kita harus jujur. Ini perintah Allah. Sholat misalkan, sholat perintah Allah. Nggak ada orang tua, kerjakan. Ada orang tua juga kerjakan. Jadi jangan hanya mengerjakan sholat karena dilihat oleh orang tua atau dilihat oleh guru, ya. Terus tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Nah, kalau udah berbohong sekali, pasti berbohong berikutnya, ya. Jangan sekali-kali mencari alasan untuk menutupi kesalahan. Kalau udah salah sekali, udah akui salah. Jangan ditutup-tutupi lagi. Kalau ditutup-tutupi terus akan
bertambah kesalahan atau ketidakjujuran kita itu. Tidak mencari alasan untuk menutupi kesalahan. H. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, ya. Nanti dalam Islam, dalam agama, pelajaran agama itu ada bab tentang barang temuan, ya. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya segera. Kalau pemiliknya sudah nggak ada, ya kita berusaha ke kantor polisi, ya, atau kita umumkan di medsos, ya. Telah ditemukan satu buah dompet berisi ini sebutkan di medsos, di Facebook atau di Instagram. Terus sekarang sudah banyak media, ya. Nah, kalau kita kembalikan, nanti biasanya orang yang merasa kehilangan itu pasti merasa berhutang budi, ya. Oh bener, ini anak sekolah SMP 118 ini jujur-jujur. Ya kalau gitu kami juga nggak sungkan untuk memberi hadiah, ya. Nemu uang 1 koper, ya wajar lah dikasih 10 lembar 100 ribuan gitu, ya, lumayan 1 juta, ya. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya, menepati janji yang telah disepakati, ya, terutama janji dengan Allah, ya. Kalau kalian tidak menepati janji, pasti orang yang dijanjiin itu akan merasa kecewa. Begitupun Allah, ya, akan kecewa. Menepati janji yang telah disepakati. Mau belajar bersama besok hari Minggu jam 10 di rumah si Anu, datang. Kalau enggak bisa, ya harus terus terang, ya, ngomong sebelumnya, mohon maaf saya nggak bisa hadir. Jangan tidak ada kabar berita, orang pasti kecewa. Menepati janji yang telah disepakati, ya. Tadi kalau nggak bisa, ya terus terang kenapa nggak bisanya, alasannya. J. Mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi, ya. Kalian habis makan permen nih, ya, makan permen di sekolah, itu bungkus permennya nggak ada orang ini, buang aja di depan. Nah, kalau kebiasaan seperti itu, ya, satu sekolah itu di SMP 118 itu banyak murid, ada 400-an. Kalau dari satu kelas aja misalkan 10 orang yang begitu, kali 18 kelas udah berapa, ya. Biasakan, walaupun kantong permen, buang ke tempatnya. Ada kan udah disediakan ada kotak yang organik dan non organik, di situ udah disediakan. Buang, apa susahnya? Kalau nggak ada tempat sampah, ya kita kantongin dulu aja, apa susahnya, ya. Cuman plastik bungkus permen yang kecil. Jadi kan kita harus mengawali dari hal-hal yang terkecil. Itu jujur namanya, ya. Mematuhi peraturan sekolah meskipun tidak ada yang mengawasi. Kita ikuti aturan, ya. Kalau habis makan nih, biasanya penyakitnya di SMP 118 nih, kelas 7 nih belum ngalamin. Nanti kalian pasti ngalamin. Habis makan, istirahat, itu piringnya bekas makan dari kantin berceceran di mana-mana, di lapangan. Makan di lapangan nggak dikembaliin lagi. Masya Allah, jangan begitu. Bantulah, kasihan itu yang jualan, ya kan, yang melayaninya tidak hanya kamu aja. Kembalikan piring, gelas. Kalau keinjak orang gimana, itu gelas pecah, ya. Jadi kembalikan, jangan diikuti tuh kakak-kakak kelasnya, ya. Nanti kalau kalian ini justru kasih contoh, ya, jangan seperti itu. Ya ada beberapa orang yang begitu, ya, tapi kalian jangan ikutin, itu jelek, ya. Itu peraturan sekolah, habis makan di kantin kembalikan. Terus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Mengakui kesalahan yang dilakukan. Kalau kita sudah salah, akui salah, gentleman, ya. Oh iya, mohon maaf ya Pak, saya kesiangan, tadi bangunnya terlambat, tidak akan mengulang-ulang lagi ya Pak, ya janji, ya, tidak akan mengulangi lagi kesiangan atau terlambat. Absen, jangan terlambat. Udah ada aturan di PJJ jam 6.30 harus sudah absen. Udah absen. Kalau di atas itu ya
Kayaknya dianggap tidak ada, tidak hadir nanti ya. Absen dulu. Ya, akui kalau tadi ketiduran ya bilang ketiduran Pak, mohon maaf semalam habis bantu orang tua. Udah ya. Itu dalam keseharian di antara penerapan perilaku jujur ya, jujur dalam keseharian. Terus hikmahnya apa? Hikmah perilaku jujur. Kejujuran mengantarkan ke surga ya. Ada hadisnya itu ya. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berlaku jujur sebab jujur membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Hidup menjadi tenang dan tentram kalau kita jujur, pasti tidak dihantui oleh kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Orang lain pasti percaya ketika kita berlaku jujur. Tidak sanksi ya. Kalau mau nitipin sesuatu, kalau kita jujur juga pasti orang percaya. Rasulullah dipercaya untuk dititipi barang-barang baju perang ya oleh orang-orang kafir. Sekalipun musuhnya dititipinnya di siapa? Di Rasulullah. Karena Rasulullah itu saking dipercaya, Masya Allah. Memiliki banyak teman, pasti orang simpati kalau kita jujur ya. Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kalau kita jujur, dari sendiri kita terjaga ya. Nama baik kita, diri sendiri terjaga, keluarga juga terjaga. Ini di sekolah nyuri, siapa sih? Anaknya siapa tuh? Keluarga terbawa-bawa. Ini nyontek di sekolah, anaknya siapa sih? Padahal gini-gini kan. Masyarakat di mana sih tinggalnya? Oh, di situ. Oh, begitu ya. Itu masyarakat itu memang begitu. Udah terkenal di situ. Wah, naudzubillah ya. Jangan sampai. Itu hikmahnya perilaku jujur, menjaga nama baik kita terjaga, keluarga, masyarakat. Jangan sampai masyarakat kita terbawa gara-gara perilaku kita. Oh, hati-hati. Lanjutkan, perilaku amanah. Nah, sekarang yang kedua amanah. Tadi jujur, amanah dan istiqomah ya. Sekarang itu dimana ketiga perilaku tadi termasuk perilaku yang terpuji, akhlak yang terpuji, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Ada 4 sifat yang dimiliki Rasul. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatonah. Sidik satu kata dengan perbuatan, amanah tidak hianat dan dipercaya. Tabligh wahyu Allah disampaikan jelas, fatonah tangkas dan cerdas. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, ada 4. Amanah. Apa itu makna perilaku amanah? Ya. Dalam aspek perilaku, amanah itu berarti terpercaya. Artinya amanah itu apa? Terpercaya. Menurut Ahmad Mustafa Al-Marogi, ya, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Contohnya apa? Kita diberikan panca indera tubuh ini oleh siapa? Oleh Allah, dipercaya oleh Allah ya. Harus kita jaga ya, harus kita rawat. Badan kita selalu mandi, itu namanya amanah ya. Amanah kepada siapa? Amanah kepada diri sendiri ya. Sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Nanti suatu saat akan diambil panca indera kita, itu bukan hak kita. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ini miliknya Allah. Nanti suatu saat akan diambil. Kita harus rawat, kita harus jaga ya. Dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu harus kita rawat, harus kita jaga sisi kesehatannya ya. Otaknya dijaga, jangan sampai makan makanan yang
haram. Ya, itu amanah kepada siapa? Kepada Allah. Nanti amanah dibagi tiga, amanah kepada diri sendiri, kepada Allah, kepada sesama masyarakat ya. Paham ya? Jadi itu makna amanah secara bahasa adalah terpercaya. Menurut Mustafa Al-Marogi, amanah adalah sesuatu yang harus dijaga dan disampaikan kepada pihak yang berhak memilikinya. Ya, bisa juga dicontohkan kalian diamanahi, dititipi apa? Di kelas dititipi uang jadi bendahara gitu ya. Jadi bendahara kelas. Dititipi uang anak-anak nih. Uang apa? Uang kas kelas. Dijaga. Itu bukan uang pribadi, uang bersama. Pemanfaatannya juga untuk bersama, untuk nengok yang sakit, untuk beli spidol kalau spidol udah habis ya. Beli nggak apa-apa, jangan hanya mengandalkan dari sekolah. Ya, dari sekolah terkadang terbatas ya. Baik. Itu makna amanah. Lanjutkan halaman 16. Apa? Dalil perilaku amanah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah war rasul wa tahunu amanatikum wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Surat Al-Anfal ayat 27. Ini dalil tentang perilaku amanah. Apa artinya? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tahunullah, janganlah kamu mengkhianati Allah, war rasul, dan jangan mengkhianati rasul, wa tahunu amanatikum ya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, wa tahunu amanatikum, dan janganlah kamu mengkhianati amanah ya yang dipercayakan kepadamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui ya. Amanah dari orang tua, amanah dari guru, terlebih amanah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban itu adalah amanah dari Allah. Paham ya? Surat apa ini? Al-Anfal ayat 27. Menjaga barang titipan dengan baik ya. Penerapan perilaku amanah dalam keseharian. Kita baca dari Syarah Jarum Jam ya, ke sini muter. Penerapan perilaku amanah dalam keseharian. Pertama, menjaga barang titipan dengan baik ya. Di sekolah dititipi oleh wali kelas ada namanya buku absen, ada namanya spidol, ada namanya jadwal pelajaran, ada yang namanya penghapus, dan perlengkapan lainnya. Dijaga, jangan penghapus dipakai main lempar-lemparan, malah mencelakai orang lain ya. Dijaga, ditaruh di tempatnya semula, supaya nanti pas mau dipakai barangnya enggak dicari-cari kemana-mana. Menjaga rahasia orang lain ya. Menjaga rahasia teman kita pinjam uang ke kita jaga, kasihan aibnya ya. Jangan diumbar-umbar, di apa namanya, aibnya dibilang-bilang ke orang lain, kasihan. Rahasia orang lain jaga. Orang lain punya cacat, punya kekurangan, kita jaga, kasihan. Terlebih-lebih sekarang banyak anak yang ABK ya. Di kelas itu minimal ada 2 orang yang ABK ya, kita jaga, kasihan ya. Jangan dibully katanya ya, istilahnya ya. Terus melaksanakan tugas sekolah dengan baik tuh. Amanat dari siapa itu? Dari guru ya. Tugas sekolah, diberi PR, kerjakan, dikasih tugas catat ya. Suruh dihafalkan supaya nanti kalian bisa ketika ujian.
Terus apalagi sekarang? Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ya tadi ya. Itu amanah kepada siapa? Perilaku amanah dalam kasar ibadah. Amanah kepada Allah ya. Coba kita klasifikasikan. Yang pertama, menjaga barang titipan dengan baik berarti amanah kepada siapa? Kepada orang lain ya. Menjaga rahasia orang lain kepada orang lain. Melaksanakan tugas sekolah orang lain. Beribadah kepada Allah termasuk amanah kepada siapa? Amanah kepada Allah. Bekerja sesuai jabatan yang dimiliki. Maksudnya gimana? Bekerja sesuai jabatan yang dimiliki. Ya, kita sebagai pelajar nih. Ya, berarti kita apa yang harus kita kerjakan? Bukan seorang pelajar ke sekolah bawa golok. Itu mah tukang kebon. Nah, ke sekolah bawa golok. Yang bawa golok, bawa cangkul, bawa parang itu tugasnya siapa? Tugasnya tukang kebun. Ke sekolah itu bawa apa? Bawa buku, bawa pensil, bawa pulpen, bawa penghapus. Bukan ke sekolah bawa golok, bawa celurit. Naudzubillahi min dzalik. Itu bukan pelajar. Bekerja sesuai jabatan yang dimiliki. Sebagai seorang pelajar ya bawanya itu aja untuk belajar di sekolah ya. Terus menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah. Nah ini amanah kepada Allah ya. Menjaga dan menggunakan nikmat pemberian Allah dengan baik. Menjaga dan menggunakan. Punya tangan kita jaga, kita rawat. Punya mata kita rawat. Jangan mata dipakai melihat yang bukan semestinya dilihat. Tangan digunakan untuk gunakan semestinya sesuai dengan fungsi tangan, bukan digunakan bukan yang fungsinya ya. Mata kita jaga ya, jangan melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah ya. Tidak setiap yang kita lihat harus kita pikirkan ya. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik ya, sekarang di medsos itu banyak ya, kita jangan hiraukan, di sepintas aja udah lewat ya. Menjaga dan menggunakan nikmat pemberian, dijaga mata kita, jangan dilihatkan seperti itu, bisa merusak ya. Tidak setiap yang kita lihat harus kita pikirkan, tidak setiap yang kita pikirkan harus kita perbuat. Menyampaikan berita dengan benar ya. Kalau ada berita, misalkan berita apa? Tentang kondisi keluarga kita ya, di rumah. Kita katakan sesungguhnya apa profesi orang tua kita ya. Keluarganya berapa orang, banyaknya. Ya kita ceritakan dengan sesungguhnya, jangan ngarang-ngarang ya. Menyampaikan berita dengan benar hanya karena pengen dapat KJP ya, hanya karena pengen dapat KJP dia menyampaikan beritanya dengan sembunyi-sembunyi. Tidak sesungguhnya. Punya mobil katakan nggak punya mobil, punya motor 2 katakan nggak ada motor, rumahnya rumah pribadi katakan rumah kontrak. Nah jangan sampai ya, hanya karena pengen dapat apa tadi KJP. Hikmah perilaku amanah ya, dipercaya orang lain, memperoleh simpati dari orang lain, memperoleh kesuksesan hidup insya Allah ya. Hidupnya akan sukses orang yang menjaga amanah ya, karena dia disiplin hidupnya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, amanah kepada Allah. Diberi kemudahan oleh Allah dalam menghadapi sesuatu permasalahan, insya Allah akan ditolong oleh Allah orang yang selalu amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surat Fussilat ayat 31. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa mohon maaf. Itu tentang dalil tentang istiqomah ya. Melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, diberi kemudahan oleh Allah dalam menghadapi suatu permasalahan, akan diberikan jalan keluar. In tansurullah
yansukum. Apabila kamu berada di jalan Allah, maka Allah akan menolong kamu. Mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang beramanah pasti dia otomatis dekat kepada Allah, sebab dia selalu merawat, menjaga setiap kepercayaan yang diberikan baik oleh Allah, oleh keluarga, oleh orang lain, oleh diri sendiri. Baik. Nah, sekarang yang ketiga terakhir ya. Perilaku istiqomah. Apa itu istiqomah? Makna istiqomah sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Ya. Istilahnya ajeg, teguh pendirian. Ya. Kukuh pada pendirian, punya prinsip. Ya, orang yang istiqomah itu. Konsekuen dalam tindakan. Makna secara luas istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan sesuatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Nah, ini dalilnya ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ini surat Al-Ahqaf 13, ada lagi surat Fussilat ya. Nanti kalian bisa buka di rumah. Bapak tugaskan kepada kalian tulis dalilnya ini dua ya. Ini surat Al-Ahqaf dan surat Fussilat ya. Nanti tulis dan di-share ke Bapak ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka tetap istiqomah. Istiqomah itu apa tadi? Ajeg, teguh pendirian, sholat, puasa, zakat, keluarkan zakat. Bila mampu haji, pergi haji. Jangan dipakai jalan-jalan uangnya ke luar negeri. Nah, ya, summa istaqamu, kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian, fala khaufun alaihim. Ya. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Ya, Allah akan meneguhkan pendirian. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi orang yang istiqomah itu dia akan selalu gembira. Jadi artinya terlalu optimis. Ya. Tidak bersedih hati walaupun dalam kondisi kekurangan, karena dia istiqomah beribadah kepada Allah, tetap aja dia merasakan kenikmatan walaupun berada dalam serba kekurangan, karena dia istiqomah kepada Allah. Nanti suatu saat Allah pasti akan membantu ya. Tulisnya dua ya, surat Al-Ahqaf sama Fussilat ayat 31 ya. Penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian. Ada 2 slide lagi ya. Oh, ada 3. Masih banyak nih. 3 slide lagi kita kejar. Kita percepat. Penerapan perilaku istiqomah dalam keseharian. Menjaga akidah dan memegang teguh prinsip syahadatain. Ya. Menjaga akidah itu bagian dari istiqomah ya. Menjaga akidah itu artinya jangan dicampur adukan dengan kesyirikan, dengan kemunafikan. Akidah kita perkuat ya. Akidah itu artinya apa? Ikatan batin kita dengan siapa? Dengan Allah. Koneksitas kita dengan Allah ya. Kalau kita selalu menjaga connect dengan Allah, selalu online dengan Allah, niscaya Allah pun akan mengingati kita. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni, ingatlah kepada aku, kata Allah. Adkurkum, niscaya aku pun akan selalu memberikan peringatan kepada anda. Dan teguh prinsip syahadatain. Syahadatain yang mana syahadatain? 2 kalimat ya. Syahadat itu artinya persaksian, tain 2 persaksian kita kepada Allah dan kepada Rasul. Syahadat
tauhid dan syahadat rasul, yaitu mana? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, membaca Al-Quran dan menghayati serta merenungkan maknanya. Ya. Itu penerapan perilaku istiqomah. Orang yang istiqomah dia selalu kembali kepada Al-Quran. Baca, minimal baca. Yang belum bisa, semangat untuk supaya bisa belajar dari Iqra, sekalipun di Iqra belajar terus ya. Iqra masih Iqra 3 ya, terus belajar. Insya Allah akan berikan kemudahan, nanti bisa baca Al-Quran. Harus mau, jangan gengsi. Sekarang ngaji udah canggih, ngaji udah bisa online ya. Bapak juga siap ya, kalau kalian mau setoran ngaji bacaan bisa japri Bapak ya. Online ngaji bisa online. Yang masih di Iqra semangat terus biar bisa baca Al-Quran. Nah, setelah bisa baca Al-Quran, hayati isinya dan renungkan maknanya. Insya Allah itu akan menjadi petunjuk buat kita, sehingga kita akan lurus, akan istiqomah, akan teguh pendirian kita di dalam menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran. C. Bermuamalah dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu, dan hendaklah ada kamu ma'as shodiqin, beserta orang-orang yang jujur, orang-orang yang soleh. Ada pepatah mengatakan, bergaul dengan ulama laksana hidup di kebun bunga, walau tidak memetik dia tapi harumnya terkena jua. Bergaul dengan pencuri laksana hidup di tukang besi, walau tidak terpercik api tapi asapnya jadi daki. Na'udzubillah min dzalik. Jaga pergaulan kita, jangan bergaul dengan orang-orang langsung suka nongkrong. Nanti kita pengennya nongkrong melulu. Gunakan waktu sebaik mungkin ya. Bergaul dengan orang-orang pelajar ya, dengan pelajar lagi ya. Membiasakan diri melakukan amal soleh secara terus menerus, continue ya. Kontinuitas cirinya orang yang istiqomah itu dia kontinuitas terus menerus, meskipun kecil atau sedikit jumlahnya ya. Khairul amal, sebaik-baik amal itu sedikit tapi continue ya, terus menerus. Puasa Senin Kemis terus saja lakukan, itu istiqomah ya. Puasa sholat sunnah setelah sholat wajib itu namanya sholat apa? Sholat rawatib ya. Ada ba'diyah, ada qobliyah, kita lakukan itu terus menerus, walaupun sedikit, itu akan menjadi membuat kita teguh pendirian, kita istiqomah. Berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi kekuatan tetap istiqomah di jalannya. Harus dibantu dengan doa ya. Doa sijnul mu'minin, doa itu senjatanya orang-orang beriman ya. Doa dibarengi dengan usaha dan dibarengi dengan doa. Orang doa saja tanpa usaha bohong ya. Usaha saja tanpa doa sombong. Jadi dua-duanya harus kita lakukan, karena doa dan usaha ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa kita pisahkan. Beristiqomah dalam menuntut ilmu ya. Jangan kita jarang masuk, malas Alpa atau tidak PJJ tidak dikerjakan. Nah, itu bukan orang istiqomah, harus semangat ya.
Terus berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya kepada Allah. Semua aktivitas ibadah itu kan semua aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Belajar saja kalau niatnya baik itu akan menjadi amal ibadah. Membantu orang tua, tidur juga itu jadi ibadah ya. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Ya, insyaallah. Berusaha mengikhlaskan niat beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita niati ibadah semua aktivitas hidup kita. Berpegang teguh pada jalan Allah, itu istiqomah ya, untuk merealisasikan perilaku istiqomah. Mendatangi tempat-tempat yang mulia seperti masjid, ya, majlis taklim dan majlis zikir ya. Majlis zikir ada majlis Rasulullah banyak ya. Terus sholat usahakan ke masjid, mendatangi tempat-tempat yang mulia masjid. Sholat usahakan di masjid, apalagi sholat subuh ya, ke masjid. La sholata, ada pepatah hadis itu, hadis Rasulullah. La sholata li jari masjid illa fil masjid. Tidak sah sholatnya tuh. Hadis ini sangat keras sekali ya. La sholata li jari masjid, bagi tetangga masjid illa fil masjid, kecuali harus di masjid sholatnya. Tidak dianggap sholatnya, tidak sah sholatnya. Ke masjid ya, hikmahnya pasti besar. Sholat subuh ke masjid, kita sudah apa? Otomatis kita sudah berolahraga, kaki kita sudah bergerak, sudah melangkah, itu olahraga. Menghirup udara pagi itu baik sekali. Udara pagi itu segar untuk kekuatan tulang-tulang kita. Subhanallah, itu banyak hikmahnya ya. J, beristiqomah dengan kesabaran. Kita harus sabar ya. Sabar itu bagian dari keistiqomahan kita di dalam menghadapi cobaan dari Allah. Lanjut, tahapan perilaku istiqomah. Istiqomah dengan hati, teguh dalam mempertahankan kesucian iman ya, dirawat iman kita dengan beribadah kepada Allah. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Naudzubillah. Kita perkuat iman kita supaya bertambah. Bertambahnya dengan apa? Dengan ketaatan. Ngaji, jangan lupa ibadah. Sholat duha, sholat subuh, sholat yang wajib, sholat yang sunnah kita usahakan kerjakan. Istiqomah dengan lisan, berani menyatakan dan mempertahankan kebenaran dan hanya takut kepada Allah. Ya, kata Allah, qulil haq walau kana murran. Katakan yang baik walaupun pahit dirasakannya. Pahit kalau itu jamu akan menjadi apa? Obat, sehat kita. Istiqomah dengan perbuatan. Mana istiqomah dengan perbuatan? Tekun bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang diridhoi Allah. Tekun beribadah, tekun belajar. Tujuannya apa? Supaya kita tercapai cita-cita kita sukses di dunia dan sukses di akhirat. Sukses di akhirat yaitu apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, hikmah perilaku istiqomah ya. Dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan sedih ya tadi ya. Surat Fussilat tuh, makna dari surat Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan
Rabbuna, Tuhan kami, Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun kepadanya malaikat, alla takhafu, dengan mengatakan janganlah kamu takut. Tuh kan, jangan kamu takut, dari rasa takut. Jadi dijauhkan oleh Allah. Allah akan membantu bahwa kita itu termasuk orang yang berani, ya, berani karena benar, ya. Alla tahafu wa la tahzanu, dan jangan bersedih hati. Jadi tidak akan bersedih, selalu gembira, selalu optimis, selalu pede, selalu pede, percaya diri, tidak akan sedih, tidak akan murung orang yang istiqomah itu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru, dan hendaklah kamu optimis, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan. Insyaallah, ya, surga akan kita dapatkan, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Surga itu mulia, surga di dunia, surga di akhirat. Kalau orang yang istiqomah pasti dia berprestasi. Orang yang berprestasi pasti sukses, ya, hidupnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Jangan takut, ya. Mendapatkan kesempatan memasuki surga. Tuh, ini kan penjabaran dari apa? Dari surat Fussilat tadi. Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezeki orang yang istiqomah, ya, tadi akan optimis, Allah lapangkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, takwa itu ciri istiqomah, ya. Yaj'al lahu, maka Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rezeki min haitsu la yahtasib, daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Selalu dilindungi oleh Allah, insyaallah, ya, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia tuh, sukses di dunia dan terlebih-lebih sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Minggu depan ulangan satu bab kedua tentang jujur, amanah, dan istiqomah, ya. Jangan lupa dihafalkan, dipelajari, baik itu di buku paket maupun di PowerPoint yang Bapak sajikan di kesempatan hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang dimasukin ke YouTube? Iya.